Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin Ratna Jumiati dari kelas C Prodi TIK semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian ke-15 yang berjudul aspek perkembangan. Semua aspek perkembangan saling berkaitan. Aspek perkembangan anak yang berupa perkembangan fisik, sosial, emosi, kognitif, dan spiritual saling berhubungan erat satu sama lain. Perhubungan dalam satu aspek mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek lain. Perkembangan berkenaan dengan keseluruhan kepribadian individu anak. Karena kepribadian individu membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Secara umum dapat dibedakan beberapa aspek utama kepribadian individu anak, yaitu aspek kognitif, fisik motorik, sosio-emosional, bahasa, moral, dan keagamaan. Perkembangan dari setiap aspek kepribadian tidak selalu bersama-sama atau sejajar. Perkembangan sesuatu aspek mungkin mendahului atau mungkin juga mengikuti aspek lainnya pada awal kehidupan anak, yaitu pada saat dalam kandungan dan tahun-tahun pertama. Perkembangan aspek fisik dan motorik sangat menonjol. Selama 9 bulan dalam kandungan, ukuran fisik bayi berkembang dari super 100 mm menjadi 50 cm panjangnya. Selama 2 tahun pertama, bayi yang tidak berdaya pada awal kelahirannya telah menjadi anak kecil yang dapat duduk, merangkak, berdiri, bahkan pandai berjalan dan berlari. Bisa memegang dan mempermainkan berbagai benda atau alat. Aspek perkembangan fisik secara umum, fisik berarti bentuk atau postur atau perawakan. Jadi pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga ia dewasa atau mencapai tingkat kematangan pertumbuhannya. Proses perubahannya adalah menjadi panjang atau pertumbuhan vertikal dan menjadi tebal atau lebar pertumbuhan horizontal dalam suatu proporsi bentuk tubuh. Pertumbuhan sebelum lahir dimulai sejak terjadinya perubahan fertilisasi antara sel telur dengan sel sperma yang kemudian berkembang menjadi embrio. Pertumbuhan fisik sebelum lahir akan dilanjutkan dengan pertumbuhan fisik setelah kelahiran yang akan menyempurnakan struktur dan fungsi dari dimensi fisik peserta didik. Aspek perkembangan psikomotorik. Perkembangan motorik sangat berkaitan erat dengan perkembangan fisik anak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot-otot, dan spinal cord. Perkembangan motorik yang sempurna sangat menopang dalam melaksanakan tugas perkembangan anak pada umumnya. Terlebih lagi bagi kalangan tertentu yang menggunakan kecerdasan motorik sebagai tumpuannya, seperti olahragawan dan profesional. Aspek perkembangan moral. Pendidikan pada tingkat dasar menjadi lembaga pendidikan awal dan sebagai peletak dasar pengetahuan anak. Selain menjadikan peserta didik menjadi anak yang cerdas, pendidikan dasar juga harus dapat menghasilkan manusia yang baik, berbudi pekerti, dan berakhlak. Salah satu pendidikan yang mengarah pada tujuan pendidikan dasar tersebut adalah pendidikan moral. Moral dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan, sedangkan penggunaan kata moralitas menjadi hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan. Aspek perkembangan emosional. Sebagai pendahuluan, marilah kita pahami apa itu arti kata emosi. Seperti dikutip dari English and English, emosi adalah a complex feeling state accompanied by creativities, motor, dan gradual activities, yaitu suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Emosi adalah setiap keadaan pada diri seseorang dan berhubungan dengan kondisi efektifnya dengan tingkatan yang lemah maupun yang kuat. Keadaan efektif yang dimaksud adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi suatu situasi tertentu, seperti rasa senang, bahagia, benci, kangen, terkejut, tidak puas, tidak senang, dan sebagainya. Menurut Yusuf Samsud 2006, keadaan emosi pada setiap anak berbeda. Kadang ada anak yang dapat mengontrol hingga emosinya tidak tercetus keluar dan perubahannya atau tanda-tanda fisiknya. Aspek perkembangan sosial. Menurut Samsul Yusuf 2007 menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan yang saling berkomunikasi dan kerjasama. Pada awal manusia dilahirkan belum bersifat sosial, dalam artinya belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Aspek perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan kemampuan khas manusia yang paling kompleks dan mengagumkan. Menurut Semiawan 1989, meski para ahli mengungkapkan bahwa bahasa itu kompleks, namun pada umumnya perkembangan pada individu dengan kecepatan luar biasa pada awal masa kanak-kanak
Dari hasil-hasil penelitian para ahli psikologi perkembangan bahasa adalah kemampuan individu dalam menguasai kosakata, ucapan, gramatikal, dan etika pengucapannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan umur kronologisnya. Perbandingan antara umur kronologis dengan kemampuan berbahasa individu menunjukkan perkembangan bahasa individu yang bersangkutan. Pada otak manusia terdapat piranti atau alat linguistik dasar yang bersifat universal yang memungkinkan manusia memperoleh bahasa. Setiap anak menjadi dewasa melalui satu proses pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap mengenai keadaan fisik, sosial, emosional, moral, dan mentalnya. Seraya mereka berkembang, mereka mempunyai cara-cara memahami, bereaksi, dan mempersepsi yang sesuai dengan usianya. Konsep inilah yang oleh para ahli psikologi disebut tahap perkembangan. Pada setiap tahap perkembangan terdapat seperangkat tugas perkembangan, yaitu sejumlah tugas yang harus diselesaikan oleh individu terdapat pada suatu tahap perkembangannya. Ya, berikut adalah materi dari saya. Sekian dan terima kasih.